Dan tiba-tiba semeton badannya Beli Ketut ini sudah tidak berbentuk manusia lagi ya, karena udah ada luka di sana sini, badan bagian depannya juga terbelah. Tiba-tiba bangun dan berjalan masuk ke pura dalam yang tadi bagian dalam puranya itu kan ada punyan beringin yang ada lampu semi sentirnya yang menyala. Ternyata yang paling menyala itu adalah punyanya si Beli Gede. Tiba-tiba lampu itu plus meledak dan Beli Gede pun bisa masuk ke pura dalam semeton. Nah saat itu semeton Beli Ketut menangis terseduh-seduh semeton. Ternyata keempat temannya sudah berpulang di tempat. Dan dia bingung gitu loh. Ini saya apa? Apakah saya sudah berpulang? Atau bagaimana? Dan kalaupun saya sudah berpulang, kenapa saya masih di sini? Nah waktu itu tiba-tiba 2 surat yang diberikan oleh si Beli Gede ini terbawa oleh angin. Dan Beli Ketut pun karena merasa punya tanggung jawab kepada surat ini, dia pun mengejar surat ini berjalan terus sampai memasuki sebuah alas. Alas punya jati yang sangat rindang. Di sana akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini menggunakan baju putih-putih dengan rambutnya ini kayak dipusungkan, memakai cucuk konde. Si Beli Ketut melihat surat ini ditangkap oleh si wanita tersebut dan Beli Ketut bilang, "Boge itu punya saya." Dan ketika si wanita ini berpaling menatap wajahnya Beli Ketut sadar. Si wanita ini kan adalah orang yang dia kenal. Dan wanita ini memang seseorang yang memutih. Tiba-tiba dadanya Beli Ketut sakit sekali semeton. Dan saat dia merasa dadanya sakit, Beli Ketut tersungkur jatuh dan dia tidak bisa menahan sakit dadanya. Nah waktu itu semeton Beli Ketut kan hampir pingsan. Dia melihat semeton Beli Kade, Gek Putu, Gek Kade dengan keadaan badan yang sudah acak kadul. Benar-benar Beli Kade ini kepala bagian belakangnya ini bocah sesuai dengan keadaan mayatnya di mobil. Gek Putu dan Gek Kade yang badannya ini tergencet, badan truk yang ditabrak dari belakang, yang badannya ini sudah hancur gepeng, berdiri di sampingnya Beli Kade. Pokoknya keadaan badan mereka itu benar-benar sesuai dengan mayat mereka yang masih di mobil. Bayangkan ya semeton. Dan ketiga temannya Beli Ketut ini kayak tersenyum di depannya Beli Ketut sambil Beli Ketut yang masih memegangi dadanya. Dia tuh kayak berusaha meraih ketiga temannya semeton. Maksudnya Beli Ketut tuh, ayo kita pulang. Tapi ketiga temannya ini cuma Beli Kade, Gek Putu dan Gek Kade memutar badannya dan berjalan masuk menuju ke arah dapur dari Jaban Pura Dalam. Dan mereka berhasil masuk. Nah ketika ketiga temannya ini berhasil masuk, Beli Ketut pun tersadar semeton. Ternyata saat itu Beli Ketut sedang berada di rumah sakit Sanglah. Dia sedang berada di ruang rawat inap. Ketika dia tersadar, dia melihat ada ibu, bapak, dan saudara-saudaranya sedang menangis duduk di samping ranjangnya dia. Ketika Beli Ketut tersadar, tiba-tiba satu keluarga heboh dan memanggil dokter. Singkat cerita semeton, setelah semuanya gini gitu pengecekan dimulai 3 hari kemudian, Beli Ketut merasa badannya ini sudah semakin fit dan semakin sehat. Ketika itulah semeton Beli Ketut mengetahui kalau Beli Gede, Beli Kade, Gek Putu dengan Gek Kade memang sudah berpulang. Dan mereka sudah langsung diaben karena sopir truk yang menabrak mobilnya Beli Gede bersedia menanggung biaya pengabenan dengan satu syarat. Keluarga dari kelima korban ini tidak akan melanjutkan kasus ini ke kantor polisi. Ternyata keempat temannya Beli Ketut sudah berpulang dari awal kecelakaan. Dan tahu nggak semeton, anehnya ketika badannya Beli Ketut ini ditemukan oleh warga, badannya ini berada di jok paling belakang. Dan badannya ini gimana aja seolah-olah ditutupi atau dilindungi oleh jok yang memang tempat dia tidur dari awal gitu loh.
gimana aja kayak badannya Beli Ketut ini kayak jatuh di lantai mobil, dan joknya ini kayak nunggik gitu loh, kayak menutupi badannya dia, dan Beli Ketut cuma mengalami luka lecet semeton. Tidak ada luka yang serius. Wih, di sana semeton Beli Ketut benar-benar kok gini. Terus apa arti mimpinya tadi kan? Dia berpikir itu masih mimpi. Nah, ketika itu, singkat cerita, setelah 1 minggu Beli Ketut dirawat, karena memang dia tidak ada luka yang serius, cuma beberapa goresan di lengan kiri sama betis kiri. Beli Ketut pun pulang dong ke Gianyar. Nah, waktu itu Beli Ketut membuka tas ransel yang memang dia bawa waktu akan menuju ke kondangan ke Kintamani dengan 4 temannya. Ketika Beli Ketut membuka tas, ternyata semeton, tahu nggak apa yang ditemukan oleh Beli Ketut? Beli Ketut menemukan 2 surat yang dititipkan oleh Beli Gede. Dan dia baru ingat tentang surat tersebut. Beli Ketut pun langsung pulang ke rumahnya Beli Gede menyerahkan surat itu. Dan singkat cerita, surat kedua pun diserahkan kepada calon istrinya Beli Gede. Ternyata semeton, Beli Gede ini saat pacaran dengan calon istrinya tidak disetujui oleh kedua orang tuanya. Karena pacarnya ini seorang jendes. Dan di surat pertama yang dititipkan Beli Gede untuk ibunya melalui Beli Ketut, di sana Beli Gede bilang kalau dia seperti ada firasat yang tidak baik. Dan kalau terjadi sesuatu dengan dia, tolong ibu, ayah, dan juga keluarga besarnya rangkul calon istrinya Beli Gede, karena istrinya ini sedang hamil anaknya Beli Gede. Berkat surat tersebut semeton, orang tuanya Beli Gede pun merangkul dan juga mengakui kalau itulah cucu mereka. Calon istrinya Beli Gede pun pulang dan tinggal di rumahnya Beli Gede semeton. Dan semeton tahu nggak? Istrinya bilang gini semeton, Beli Ketut, terima kasih ya karena Beli Ketut sudah menolong saya. Kalau tidak, saya juga tidak tahu harus kemanakan anak ini. Saya bingung. Dan terima kasih karena sudah mau membantu suami saya di saat-saat terakhirnya. Tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Beli Gede, dan Beli Gede bilang, terima kasih. Beli Ketut menangis sementara dia tidak tahu kenapa kok dia yang harus mengalami ini semua. Dan untuk ketiga temannya Beli Ketut, akhirnya setelah badannya ini ditemukan dan kayak diakit, ya, karena kan ada yang ininya hilang, ada itunya yang kegencet, mereka tuh langsung diaben. Dan Beli Ketut pernah bermimpi kalau ketiga temannya ini sudah berhasil masuk ke pura dalam, dan 3 lampu yang hidup di Punyan Beringin itu sudah boom, meledak sirna, dan ketiga temannya ini berhasil masuk. Tapi masih ada 1 lampu yang tiba-tiba sinarnya ini meredup semeton. Dan ternyata Beli Ketut tahu sembe sentir yang sinarnya ini redup adalah sembe sentirnya dia, karena asungkara Beli Ketut berhasil bangun dan bisa hidup kembali. Dan ternyata wanita yang di dalam mimpinya Beli Ketut yang pakai baju putih, rambutnya mempusung, ada pakai cucuk konde, itulah yang menolong Beli Ketut agar bisa keluar dari dunia kematian itu. Kenapa bisa begitu? Orang tuanya lah yang ternyata meminta bantuan kepada si wanita ini untuk membantu Beli Ketut agar bisa sadar. Setelah kejadian ini semeton, Beli Ketut tuh kayak agak trauma kalau naik mobil gitu loh. Dia benar-benar akan memilih naik sepeda motor saja, kecuali tidak ada pilihan yang lain. Beli Ketut juga bilang dia sekarang sudah berhenti bekerja di pariwisata dan dia membuka usaha yang baru. Dan asungkara usahanya ini berjalan dengan lancar. Setelah keempat temannya ini diaben, Beli Ketut tidak pernah sama sekali bermimpi tentang mereka. Dan hubungannya Beli Ketut dengan keluarga dari keempat temannya ini masih baik-baik saja. Inilah cerita dari Beli Ketut tentang entah ini nyata atau tidak, entah ini mimpi atau halusinasi. Dia yang berhasil bangkit dari kematian, yang ditolong oleh seorang wanita yang memutih, dan mungkin belum waktunya Beli Ketut berpulang sehingga dia bisa selamat dan bisa menceritakan pengalamannya ini kepada saya. Dan semeton jadi tahu gitu loh, kalau ternyata dunia seperti ini benar ada semeton. Dan Beli Ketut bilang begini, dia tidak pernah menyesal mengalami kejadian seperti ini.
Dan teruntuk sahabatku beli gede, beli kadek, gek putu dan gek kadek, maaf kalau saya tidak bisa pergi dengan kalian. Semoga kalian berempat bahagia di sana dan sampai kita bertemu lagi nanti. Dan khusus teruntuk beli gede, semoga beli gede bisa tenang di sana karena anak dan istrinya sekarang sudah bahagia dengan keluarganya beli gede. Sampai kita bertemu di sana ya, teman-temanku. Dan semoga kalian bahagia di sana. Ini adalah ucapan terakhir dari Beli Ketut untuk keempat temannya yang sudah berpulang lebih dahulu, semeton. Dan keempat temannya ini memang belum ada yang menikah, semeton. Mereka ini berasal dari keluarga yang mapan, punya masa depan yang cerah, dan pekerjaannya ini juga sudah bagus semua. Tapi ketika Tuhan berkata lain, mereka harus berpulang dan Asungkara Beli Ketut masih diberikan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri. Sebelumnya sukses semua untuk Beli Ketut karena sudah mau menceritakan kisahnya ini kepada saya dan juga untuk semeton. Dan untuk semeton, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian merasa kisah ini benar dialami oleh Beli Ketut atau cuma karangan dari Beli Ketut? Coba kalian komen. Karena saya yakin Beli Ketut pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Sukses untuk Beli Ketut, semoga Beli Ketut bisa move on dan bisa melupakan kejadian ini. Dan untuk semeton, siapa di sini yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa juga berkomentar dan hidupin lonceng notifikasinya karena saya akan lebih sering dan rajin up PT baru ke depannya. Dan dukung saya dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Ayo semeton, bantu saya agar bisa 5.000 subscriber di bulan ini. Sukses semua untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.